أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, suatu hari Nabi Sulaiman yang masih muda waktu itu melihat seorang pandai besi keluar dari rumah atau kamar ayahnya, yaitu Nabi Daud. Nabi Sulaiman yang masih muda melihat pandai besi itu berwajah sedih, seakan-akan putus harapan, tidak punya semangat. Kemudian Nabi Sulaiman yang masih muda ini kemudian memberanikan bertanya, "Wahai paman, kenapa Anda ini terlihat sedih, seakan-akan putus harapan dan putus asa?" Sang pandai besi tadi menjawab, "Wahai tuan muda, saya diperintahkan oleh ayahanda Nabi Daud atau Raja Daud untuk membuat cincin yang apabila dipakai oleh sang raja, dia tidak akan pernah bersedih. Dan sampai hari ini saya tidak bisa belum menemukan apa cincin apa yang harus saya buat. Kalau tidak, pertaruhannya adalah pekerjaan saya." Kemudian dengan senyum Nabi Sulaiman yang masih muda memberikan nasihat dan masukan. "Kalau begitu wahai paman, buat saja cincin dari besi dan tuliskan di atas cincin besi itu yaitu kalimat kullu man 'alaiha fan." Segala sesuatu suatu saat akan sirna. Badai pasti berlalu, apapun bentuknya itu. Mendengar ide atau masukan dari Nabi Sulaiman yang muda pandai besi itu pun kemudian setuju. Kemudian membuat cincin besi, dituliskanlah kalimat kullu man 'alaiha fan dan diberikanlah kepada Raja Daud, dan Nabi Daud pun senang dan pada akhirnya tidak jadi dipecat dari pekerjaannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah dua nabi ini yang merupakan bapak dan anak ini? Yang pertama adalah apapun kondisi hidup kita hari ini, jikalau kita sedang menghadapi kesusahan yang begitu besar, baik itu berupa mungkin kesehatan, baik ada yang diuji berupa keuangan, yang diuji berupa karena pasangan hidup,
yang diuji oleh karena anak kita sendiri, yang diuji oleh karena oleh tetangga kita sendiri, yang diuji karena pekerjaan kita sendiri. Berat apapun kehidupan itu, ingatlah nasihat Allah dalam Al-Quran itu. Kullu man 'alaiha fan, bahwa segala sesuatu suatu saat akan sirna, akan berganti. Badai pasti berlalu. Ingatlah itu, kata Al-Quran. Dan ayat ini kemudian dilanjutkan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanya zat Allah yang maha agung, yang maha besar dan maha mulia, yang hanya kekal dalam kehidupan ini. Selainnya akan terus berganti dan berlalu. Badai pasti berlalu. Jadi ingatlah pelajaran pertama, kesulitan apapun yang hari ini, kesulitan hidup yang hari ini kita hadapi, ingatlah nasihat Allah itu. Kullu man 'alaiha fan, semua itu akan berlalu. Badai pasti berlalu, kesulitan hidup apapun pasti berlalu, akan berganti kegembiraan suatu saat. Yakinlah itu. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, para jamaah, di ayat lain Allah menegaskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Tidak ada musibah, peristiwa, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, baik yang menimpa diri kita sendiri, kecuali atas pengetahuan Allah, illa fi kitabim min qabli. Semua itu Allah sudah tahu. Semua itu atas izin dan perintah Allah. Itulah yang terjadi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semua itu mudah, sangat mudah bagi Allah. Maka jikalau hari ini kita menghadapi kenyataan hidup, ingatlah bahwa Allah memang tahu bahwa kenyataan itu akan terjadi. Bahwa Allah mengizinkan peristiwa itu terjadi dalam hidup kita, apapun itu kenyataan atau kondisi hidup kita. Kemudian ayat ini dijelaskan, dilanjutkan, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sekali lagi pelajaran kedua adalah bahwa semua peristiwa yang menimpa kehidupan kita, itulah yang disebut, sudah dicatat atas pengetahuan Allah. Orang rukun iman menyebutnya itulah takdir. Oleh karena itu para jamaah, dalam rukun iman kita diminta untuk beriman, percaya kepada takdir. Hal-hal gaib, yu'minuna bil ghaibi. Salah satu ciri orang Islam, orang iman itu percaya kepada hal-hal gaib. Tentu tidak masuk akal, sulit dicerna oleh akal. Salah satunya adalah takdir, sesuatu yang misteri. Tapi percayalah bahwa Allah Maha tahu atas seluruh kondisi hidup kita hari ini. Kenapa kita harus percaya takdir? Maka ayat ini menjawabnya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar supaya kamu tidak putus asa jikalau menghadapi kegagalan. Agar supaya kamu itu tidak terlalu seakan-akan matilah hidup saya jikalau menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Tapi juga wala tafrahu bima atakum, dan juga tidak berlebihan jikalau menghadapi kesuksesan, mengalami kesuksesan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang orang yang sombong atau orang yang membangga-banggakan usahanya. Saat sedih menghadapi kegagalan, kita tahu, kita sadar bahwa memang Allah berkehendak. Tapi saat kita gagal, jangan lupa, jangan sampai kita lupa Allah seakan-akan tidak punya peran. Ini karena usaha saya berhasil. Ini murni karena usaha saya berhasil. Ini murni karena uang saya berhasil. Ini murni karena otak saya yang cerdas, saya berhasil. Tidak itu. Bukan seperti itu. Seakan-akan Allah tidak ada perannya dalam hidup kita. Oleh karena itu disentil oleh ayat ini tadi, Allah tidak suka orang yang membangga-banggakan usahanya sampai dia melupakan peran Allah. Maka pelajaran kedua adalah yakinlah kepada takdir Allah. Kenapa? Kalau kita bertanya lagi, kenapa kita harus percaya, ada rukun iman bahwa kita harus percaya kepada takdir? Agar jiwa kita tetap stabil.
Saat menghadapi kegagalan, kita tidak putus asa atau putus harapan. Saat menjalani kesuksesan, kita tidak lupa akan peran Allah. Kita tidak menjadi sombong. Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga adalah wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu itu menyukai, membenci sesuatu tapi sebenarnya itu baik untukmu. Atau sebaliknya, bisa jadi kamu senang menyukai sesuatu tapi sebenarnya itu tidak baik untuk hidupmu. Wallahu ya'lam, Allah paham betul, lebih tahu dari kita. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu itu tidak tahu apa-apa. Andai tahu mungkin bisa tepat, bisa keliru pengetahuan manusia. Andai tahu mungkin hanya sedikit yang diberikan oleh Allah tentang pengetahuan terhadap kepada kita manusia. Inilah pentingnya iman. Itu pelajaran ketiga. Pelajaran keempat, jikalau kita menghadapi kesulitan hidup, ingatlah inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan ada kemudahan. Setelah ada tanjakan, ada turunan. Itulah hukum kehidupan. Itulah sunnatullah. Yakinlah itu. Itulah nasihat Allah dalam Al-Quran. Kemudian para ulama memberi penjelasan. Laisal imkan abda'a mimma kan. Tidak ada kenyataan yang lebih baik dibanding yang hari ini sudah terjadi. Sekali lagi kata para ulama menasihati kita. Laisal imkan, tidak ada kemungkinan kenyataan yang lebih baik dibanding kenyataan yang sudah jelas-jelas yang terjadi di hadapan kita. Artinya itulah yang terbaik bagi kita. Maka oleh karena itu hadapi itu dengan senyum. Dan andai itu terasa pahit, ingatlah kullu man 'alaiha fan. Semua pasti berlalu. Pelajaran yang terakhir adalah isbiru wa sabiru. Sabarlah menjalani kepahitan hidup andai kita diuji. Tidak cukup sabar, wasobiru, kuatkan kesabaran. Kalau kita bertanya, sabar itu apa ada batasnya? Tidak ada. Sabar tidak ada batasnya. Mungkin kita yang menjalaninya itu yang terbatas. Kemampuan kita terbatas. Mental kita terbatas. Itulah pelajaran terakhir. Kesimpulannya para jamaah, andai kita menghadapi kesulitan hidup, ingatlah nasihat Al-Quran. Kalau mungkin kita perlu juga buat cincin. Tidak usah dari emas, dari besi. Tulislah di cincin itu, badai pasti berlalu. Kullu man 'alaiha fan. Sesulit apapun ujian yang menimpa kita, ingatlah kullu man 'alaiha fan. Semua itu pasti berlalu. Itu pelajaran pertama. Kemudian yang kedua, kita wajib untuk percaya kepada takdir Allah. Kalau kita bertanya lagi, kenapa kita harus percaya kepada takdir? Agar kita punya mental stabil. Kalau berhasil, tidak sok-sokan karena usaha saya. Andai kita menghadapi kegagalan, kita masih punya harapan untuk bangkit. Tidak mudah kecewa, tetap bahagia. Yang ketiga, bisa jadi kita membenci sesuatu, tapi sebenarnya itu baik untuk kita. Tapi bisa jadi pula kita menyukai sesuatu, tapi sebenarnya itu tidak baik, racun bagi kehidupan kita. Ingatlah, setelah tanjakan ada turunan, setelah kesulitan ada kemudahan. Yang selanjutnya, tidak ada kemungkinan peristiwa yang lebih baik dibanding kenyataan yang hari ini terjadi. Sabarlah menghadapi kesulitan hidup apapun itu dan kuatkan kesabaran itu. Mudah-mudahan dengan di penghujung tahun 2020 ini jiwa kita lebih stabil, iman kita kepada takdir Allah lebih baik sehingga kita menjadi lebih bahagia, lebih semangat, lebih kemudian bisa dengan senyuman menghadapi kenyataan dalam 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum walil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim likai la ta'saw ala ma fatakum
wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usolli bi fardhi jum'ati. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات المباركة صلوات الله. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah.